Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik 2A subtema 3, yaitu tentang hidup rukun di sekolah, pembelajaran 2. Yuk kita buka buku tematiknya halaman 89. Nah, di halaman 89 ini terdapat lagu yang berjudul Hidup Rukun. Lagu ini dinyanyikan dengan irama lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Oke, kita nyanyikan bersama-sama lagu Hidup Rukunnya dengan irama Di Sini Senang, Di Sana Senang ya nak. Sini rukun, di sana rukun, di mana-mana hidupku rukun. Di sekolah rukun, di rumah rukun, di mana-mana hidupku rukun. La 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 Nah, seperti itulah lagu yang berjudul Hidup Rukun. Saat Google Meet nanti, anak-anak ulangi lagi bernyanyinya bersama dengan guru tematik ya nak. Nah, dari lagu Hidup Rukun ini ada yang dapat kita ambil maknanya. Apakah itu, Bu? Bahwa kita sebagai manusia harus selalu hidup rukun dengan siapapun dan dimanapun. Baik itu di rumah, di sekolah, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dan siapapun kita harus selalu hidup rukun. Di mana-mana hidupku rukun. Anak-anak siap untuk selalu hidup rukun dengan semua orang? Masya Allah, hebat sekali. Nah, masih di halaman 89 juga, coba kita perhatikan ya. Di buku tematik kalian, pada bagian bawah bukunya ada gambar apakah itu? Betul sekali. Ada gambar Garuda Pancasila. Apakah gambar tersebut termasuk gambar imajinatif? Betul sekali. Garuda Pancasila itu termasuk gambar imajinatif. Kenapa, Bu? Karena sesungguhnya burung Garuda itu adalah burung elang. Yang membuat Garuda Pancasila ini mengimajinasikan burung yang gagah. Dia membawa tulisan pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga di dadanya terdapat perisai dengan gambar 5 simbol Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelimanya. Nah, kemudian dinamakanlah burung tersebut dengan nama Garuda Pancasila. Oleh sebab itu, Garuda Pancasila ini termasuk ke dalam gambar imajinatif. Baiklah, anak-anak sudah tahu kan bahwa gambar yang terdapat di halaman 89 itu adalah gambar Garuda Pancasila, betul. Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia.
Di tengah dadanya terdapat perisai. Perisainya terdapat gambar simbol dasar negara. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Apakah anak-anak sudah tahu Pancasila itu artinya apa ya? Nah, Pancasila ini berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila itu artinya adalah 5 dasar. Negara Indonesia berdiri di atas 5 dasar tersebut sebagai landasan ideologis bangsa kita. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang kita lakukan itu haruslah mencerminkan kelima sila tersebut. Contohnya, jika anak-anak sholat, mengaji, itu termasuk ke dalam sila pertama. Anak-anak hidup rukun termasuk sila kedua. Seperti itu ya nak ya. Oke, sekarang anak-anak boleh buka buku tematiknya halaman 90. Nah, di halaman 90 ini terdapat gambar bintang. Bintang ini merupakan lambang sila Pancasila yang keberapa? Betul. Lambang sila pertama Pancasila. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Inti dari pengamalan sila pertama ini adalah kita harus memeluk salah satu agama yang diakui. Harus, tidak boleh tidak memiliki agama. Jadi harus punya satu agama saja. Bu, agama yang diakui di negara kita apa saja ya? Yang pertama ada Islam, lalu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian inti pengamalan dari sila pertama lainnya yaitu kita harus beribadah sesuai agamanya. Contoh, umat Islam beribadahnya kemana? Ke masjid. Cara beribadahnya bagaimana? Sholat, mengaji. Kemudian yang ketiga adalah kita pun harus bertoleransi kepada pemeluk agama yang berbeda. Harus saling menghargai dan menghormati kepada teman-teman maupun orang lain yang mereka itu agamanya berbeda dengan kita. Tidak boleh kita mengejek mereka, tetapi tetap harus berteman baik dan berbuat baik kepada semua orang. Kemudian di halaman 90 ini terdapat gambar rantai emas. Rantai emas ini merupakan lambang dari sila Pancasila yang kedua. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti pengamalannya apa sih? Yang pertama yaitu tolong menolong. Dengan siapa, Bu? Dengan semua orang yang membutuhkan, kita harus menolong mereka. Yang kedua, kasih sayang dan peduli sesama. Kakak menyayangi adiknya, adiknya menghormati kakaknya, menyayangi keluarga dan teman-teman. Yang ketiga,
kita juga harus menghormati hak asasi sesama. Yuk kita sebutkan contoh hidup rukun di sekolah yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh hidup rukun di sekolah berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu sholat zuhur berjamaah di sekolah, kemudian mengaji bersama, tadarus bersama. Selanjutnya, contoh hidup rukun di sekolah berdasarkan sila kedua Pancasila. Ada banyak ya nak, yaitu salah satu contohnya meminjamkan pensil kepada teman, lalu menolong teman yang terjatuh saat sedang bermain di lapangan, membantu ibu dan bapak guru ketika hendak membawa buku paket, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di halaman 91 terdapat percakapan antara Bion dan Wira. Bion yang sebelah kanan, Wira yang sebelah kiri ya. Kata Wira seperti ini. Bion, mengapa kamu gelisah? Iya Wira, aku lupa membawa pensil. Aku tidak bisa mengikuti pelajaran. Aku punya pensil 2. Aku pinjamkan kamu 1. Kata Bion, terima kasih Wira, kamu sungguh baik. Nah, menurut anak-anak ibu, apakah isi percakapan di atas ini menunjukkan hidup rukun di sekolah? Betul sekali. Karena Wira meminjamkan pensilnya kepada Bion. Kira-kira nih, dari teks percakapan di atas, sesuai dengan Pancasila sila keberapa ya? Ke-1 atau ke-2? Betul, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak bisa lanjutkan dengan guru tematik masing-masing ya nak. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.